Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, uh, kita akan melanjutkan pertemuan kita di chapter 4, This is my world. Ini adalah pertemuan keempat kita, di mana kita akan mempelajari to state things, animals, and public places around us. Ya. Di pekan lalu kita telah mempelajari tentang letak-letak benda di living room atau ruang keluarga, in the kitchen atau di dapur, and the last one is in the dining room atau ruang makan. Oke, perlu saya ingatkan kembali, di chapter ini kita akan mempelajari tentang menunjukkan jika benda itu ada dan berapa jumlahnya dan di mana letak suatu benda. Ya, oke. Jadi saya ulangi, di sini kita mempelajari tentang menggunakan there plus be. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya ada. Ya, seperti apa bentuk kalimatnya? Jika bendanya satu, ya kita gunakan there is. Contohnya, there is a book on the shelf. There is a book on the shelf, yang artinya ada sebuah buku di rak. Ya, itu untuk jika bendanya satu. Kalau kita ingin menunjukkan jika benda itu ada, jadi kita katakan there is jika bendanya satu. Dan untuk menunjukkan kalau letak benda itu di mana, kita gunakan on the shelf. Kita gunakan on sebagai preposisi. Terus preposisi on artinya di, ya, menunjukkan kalau dia berada di atas rak. Ya. Terus untuk pluralnya atau jamaknya kita gunakan there are. Ya, juga sama artinya adalah ada. Contohnya seperti apa? There are some books on the shelf. Nah, ada beberapa buku-buku di rak. Oke. Jadi ketika kita ingin menuliskan kalimat menggunakan there is atau there are, terus menunjukkan letak benda tersebut, bentuknya seperti apa? Ya, polanya seperti there plus be. Ya, be itu is atau are, ya, tergantung dari jumlah subjeknya atau jumlah bendanya. Ya, terus diikuti oleh subjek atau bendanya, terus diikuti dengan ungkapan menunjukkan sebuah tempat. Ya, yang telah sebelumnya saya telah berikan di pertemuan sebelumnya. Oke, di pertemuan sebelumnya itu kita mempelajari preposisi, ya, untuk menunjukkan di mana letak suatu benda. Oke, jadi bendanya di sini kalian perhatikan apel, ya. Ya, menunjukkan di mana letak apelnya. Jadi between, kalian bisa lihat kalau apelnya itu berada di antara, ya, di antara dua kotak. Terus in front of, ya, kalian bisa lihat itu menunjukkan kalau bendanya itu ada di depan kotak. Terus behind, di belakang kotak. To the left of, di samping kotak, samping kiri, left, ya. Under or below, itu di bawah, ya, di bawah kotak. On, ya, yang di contoh sebelumnya tadi, yang pada saat kita menggunakan there is atau there are, yang menunjukkan kalau bendanya itu tepat berada di atas. Nah, tepat berada di atas, ya, tepat berada di atas. Jadi kita katakan on. Terus next to, nah ini kalau bersebelahan, ya, atau berdekatan dengan kotak. To the right of, atau di samping kotak, samping kanan kotak. Itu jika kita ingin menunjukkan menunjukkan benda itu berada menunjukkan letak suatu benda. Oke, di sini kita akan memberitahukan nama-nama benda-benda yang ada di dalam ruang tidur atau, ya, ruang tidur, ya, jumlahnya dan di mana letak-letaknya. Ya, tapi di sini saya cuma akan memberikan
arti dari nama-nama benda yang ada di dalam ruang tidur. Jadi yang pertama, a wardrobe. A wardrobe, yang artinya sebuah lemari pakaian. Yang kedua, a bed, yang artinya sebuah ranjang. Yang ketiga, sebuah bantal, a pillow, ya, a pillow, sebuah bantal. Selanjutnya, a pillowcase, yang artinya sebuah sarung bantal. Selanjutnya, a bolster, sebuah guling. Selanjutnya, a bolster case, sebuah sarung guling. Selanjutnya, a blanket, yang artinya sebuah spray. Selanjutnya, a chair, ya, sebuah kursi. A table, sebuah meja. A mirror, sebuah kaca. A lamp, ya, sebuah lampu. Ya, jadi jika kalian melihat kotak berwarna biru dan bertuliskan catat, di situ kalian harus mencatat. Ya, catat semua benda-benda yang ada di dalam ruang tidur. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini adalah benda-benda yang ada di dalam kamar mandi. Ya. Yang pertama, the toilet. Ya, toilet yang artinya sebuah toilet. A tub, sebuah bak air. A scoop, ya, sebuah timba. Ya. A shower, sebuah pancuran air. A bucket, sebuah ember. A sink, sebuah wastafel. A mirror, sebuah cermin, ya. Nah, jadi semua menunjukkan jumlahnya kalau satu, ya. Jadi selain menggunakan selain menggunakan angka 1, ya, kita juga bisa menyebut untuk menyatakan benda itu satu. Oke, kita lanjut. There are many things in the garage. Ya, jadi ada banyak benda-benda di dalam garasi. Yang pertama, a rug, yang artinya sebuah keset kaki. Yang kedua, a pump, nah, sebuah pompa. A bicycle, sebuah sepeda. A motorcycle, sebuah sepeda motor. A car, sebuah mobil. A cabinet, sebuah lemari. A ceiling, sebuah plafon. A lamp, ya, sebuah lampu. And the last one, a shelf, artinya sebuah rak. Oke, saya lupa menambahkan untuk kotak berwarna biru yang bertuliskan catat, ya. Jadi di sini kalian juga harus catat ini benda-benda yang ada di dalam garasi. Nah, alhamdulillah setelah kita mempelajari ulang untuk menunjukkan benda itu ada, apakah dia banyak, apakah dia ada satu, apakah dia ada lebih dari satu, ya, menggunakan there is atau there are, dan mempelajari juga letak suatu benda, ya, mempelajari letak suatu benda, di mana letak benda tersebut. Oke, jadi di sini kita akan mencoba latihan untuk menggunakan jika benda itu ada satu atau lebih dari satu, dan menunjukkan di mana letaknya. Oke, jadi di sini kalian melihat ada sebuah lampu dan beberapa buku di atas meja kerja, atau kita bisa sebutnya dengan desk, ya, dan beberapa buku, some books. Nah, jadi bagaimana caranya kita memberitahukan seseorang jika ada benda, benda di atas sesuatu, ya, atau ada buku di atas meja kerja. Nah, jadi kita katakan
Nah, jadi setelah kalian lihat ini kita ingin menjelaskan kalau buku ini ada di atas meja kerja. Jadi apa yang kita katakan? There are atau there is? Ya, jadi kalau bendanya lebih dari satu, kita harus menggunakan there are. Jadi kita katakan, terus sebelum kita menjawabnya, saya ingin tanyakan di mana letak preposition apa yang kita gunakan, atau kata tunjuk kata letak di mana benda itu, kata apa yang kita gunakan. In, on, in front of, under, below. Jika kalian menjawab on, kalian benar. Jadi jawabannya adalah there are many books on the desk. Ya, jadi there are itu menunjukkan kalau bendanya lebih dari satu. Untuk menjelaskan kalau ada benda yang lebih dari satu, jadi kita gunakan there are. Ya, diikuti dengan many yang menunjukkan jumlahnya, yang artinya banyak. Terus ditambahkan dengan books. Ya. Jadi ketika bendanya lebih dari satu, kita jangan lupa untuk menambahkan huruf S di akhir bendanya. Ya, jadi books. Yang sebelumnya book, tapi karena bukunya lebih dari satu, kita tambahkan huruf S di belakangnya. Jadi books. Jadi there are many books. Terus untuk menunjukkan di mana letaknya, kita gunakan on karena dia berada tepat di atas meja kerja. Ya, seperti itu. Ya, jadi bagaimana polanya? Saya ulangi polanya seperti apa? Ya, gunakan there are, terus subjeknya. Ya, subjeknya di situ jumlah dan bendanya. Jika banyak, ya, kita gunakan S. Jika kurang dari jika bendanya cuma satu, kita tidak usah tambahkan S. Ya. Terus expression of place-nya, ungkapan untuk menyatakan tempatnya. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk latihannya. Latihan menyatakan jika benda itu ada, jumlahnya berapa, terus di mana letaknya. Oke, kalian melihat ada sebuah meja. Terus di bawah meja ada penghapus. Apa bahasa Inggris dari meja? Ya, benar, table. Kalau bahasa Inggrisnya penghapus? Ya, benar, eraser. Ya, jadi bagaimana caranya kita menyatakan kalau ada sebuah benda, ada sebuah penghapus di atas, di bawah meja. Bagaimana kalian menjawabnya? Ya, jawabannya adalah there is an eraser under the table. Ya, jadi ada sebuah penghapus di bawah meja. Ya, kenapa menggunakan an bukan e? Ya, karena setelah penyebutan sebuah, ya, yang an, ya, n, setelahnya itu ada huruf vokal. Jadi kita harus tambahkan n karena setelahnya ada huruf vokal. Huruf vokal itu a, i, u, e, o. Ya. Jadi ketika kalian dapati sebuah benda, ya, dalam bahasa Inggris, terus kalian ini menyebutkan cuma satu benda, ya, jadi kita harus gunakan n, ya, bukan e, tapi n eraser. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Di sini ada sebuah televisi. Di antaranya ada speaker atau pengeras suara. Nah, bagaimana caranya kita menyebutkan kalau televisi itu berada di antara ada sebuah televisi di antara pengeras suara? Jadi kita jawabnya there is a television between the speakers. There is a television between the speakers. Ya, jadi ada sebuah televisi di antara pengeras suara. Ya, jadi saya gunakan S di sini speakers karena pengeras suaranya ada dua. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya, kalian di sini melihat ada pintu dan jendela. Jadi jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah there is a door
next to the window. Ya, jadi ada sebuah pintu bersebelahan dengan jendela. Ya, seperti itu. Ya, itulah contoh-contoh dari menunjukkan benda itu ada dan jumlahnya berapa, terus kita nyatakan di mana letaknya. Jadi sekarang tugas kalian di slide berikutnya atau di halaman berikutnya. Oke, di sini tugasnya kalian harus menambahkan there is atau there are, ya. There is atau there are tergantung dari jumlah bendanya, dan jangan lupakan jika lebih dari satu kita tambahkan huruf s di akhir kata bendanya. Ya, jadi ada 10 soal. Nah, jadi di sini kalian cuma menambahkan menggunakan are atau is, ya. Terus menyebutkan nama bendanya. Ya, dan perlu juga kalian menjelaskan di mana letak bendanya. Jadi di sini benda kotak makan siang, dan sebuah botol, ya. Di mana kalian menyebutkannya jika benda ini ada, kata apa yang kalian gunakan, berapa jumlahnya, dan di mana posisinya, dia berada di mana. Dan ini juga sabun dan sikat gigi, tas dan vas bunga. Ya, jadi di sini saya bertanya tentang mobilnya, ya, tentang mobilnya, bukan tentang motornya. Nah, jadi ada mobil di sebelah motor. Nah, bagaimana caranya kalian menuliskan kalimatnya? Menggunakan there is kah atau there are, ya, tergantung dari jumlah bendanya. Ya, dan terakhir saya tanyakan di sini televisinya. Ya, televisinya. Saya tanyakan tentang televisinya. Di mana letak televisinya? Ya, oke, sekian materi untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan menutup kafaratul majlis, membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.